Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sobat Pak Syaf semuanya di Pak Syaf Channel ya, channel kebanggaan kita semuanya ya, karena ini channel yang menurut saya bisa memberikan banyak sekali informasi terkait dengan dunia perguruan tinggi. Nah, kali ini Pak Syaf akan membahas konten yang ringan-ringan saja terkait bagaimana kita menghitung kebutuhan untuk pengajuan jabatan fungsional asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan juga guru besar ya, supaya ya kita bisa mempersiapkan diri atau juga menghitung berapa yang dibutuhkan ketika kita akan mengajukan jabatan akademik tertentu ya. Oke, kita akan mengacu ke PO PAK 2019. Nah, di sini jelas sekali untuk asisten ahli dengan kualifikasi magister itu pelaksanaan pendidikannya 55%. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa kebutuhan untuk asisten ahli atau pengajar pertama itu adalah 10 angka kredit atau 10 kum. Nah, berarti untuk pelaksanaan pendidikan itu dibutuhkan hanya 5,5 kum saja. Kemudian penelitiannya itu 2,5, pengabdiannya itu minimal 0,5 sampai dengan 1, dan unsur penunjangnya itu kurang atau sama dengan 1. Jadi jelas sekali bahwa masih sangat mudah sekali untuk ditembus untuk pengajuan asisten ahli ya. Nanti kita bisa lihat untuk pengajuan pertamanya itu harus apa. Ya, misalnya di sini di unsur pendidikan sangat banyak sekali, magisternya 150 ya, jadi sudah tinggal 10 poin saja yang dibutuhkan untuk. Nah, ini juga sangat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan sangat mudah di asisten ahli. Untuk asisten ahli itu menghitungnya adalah untuk pendidikan atau pengajaran itu. Kalau mengajar 10 SKS pertama itu nilainya 5, jadi maksimal 0,5. Nilainya 0,5, jadi maksimal nilainya 5. Dan dua SKS berikutnya itu nilainya 0,25, jadi maksimal 0,5. Jadi kalau mengajar 12 SKS penuh, nilainya ya hanya 5,5. Itu sudah sangat pas, jadi tidak perlu kegiatan-kegiatan lainnya, sudah cukup ya 5,5 untuk memenuhi untuk pengajuan pertama asisten ahli. Nah, kemudian untuk lektor kepala itu beda. Mengajar 10 SKS pertama itu 10 SKS per semester itu nilainya 1, jadi 10 utuh ya. Nah, mengajar SKS berikutnya 0,5, jadi 1 nilai. Jadi kalau mengajar 12 SKS itu ya nilainya 11. Kalau di sini 0,5, di sini 11, 2 kali lipatnya ya. Nah, berikutnya untuk pengajuan pertama itu, nah sebenarnya saya kembali ke sini dulu supaya tidak loncat-loncat nanti. Nah, berikutnya kalau sudah lolos itu kan berarti nilainya 150 ya. Nah, lektor itu ada lektor 200, ada lektor 300. Kalau lektor 200 berarti 200 kurang 150 kebutuhannya adalah 50 kum. Nah, kalau saya hitung di sini misalnya 45% kali 50 itu sama dengan 45% ya, 45% dikalikan 50 itu kita bisa lihat sama dengan berapa? 22,5 ya. Jadi angka atau kum yang dibutuhkan untuk pengajuan lektor 200 itu adalah 22,5. Kalau mau mengajukan misalnya yang 300 itu kan berarti kebutuhannya 150. Jadi 45 dikalikan 150 kum ya. Berarti kebutuhannya sorry, 45% kali 150, 45% kali 150 ya. Jadi 67,5. Itu bisa diperoleh dari berbagai macam ini ya, berbagai macam apa namanya? Cara, karena apa namanya? Aspek pendidikan kan banyak sekali. Itu masih pendidikan. Nah, kalau mengajukan di lektor 200 berarti kan 35%, sorry, 35%, saya 35%, sorry, ini 35, 45%,
45, atau gampangannya kan kalau 300% kan berarti 0,35 dikalikan, kalau lektor 200 berarti kebutuhannya kan 50, dikalikan 50 sama dengan 17,5. Itu nanti bisa dilihat kira-kira publikasinya masuk ke Sinta berapa, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau bahkan ada jurnal internasional akan bisa. Nah, kalau mau lektor 300, berarti kan 0,35 dikalikan 150. Nah, ini berarti kan 52,5 kebutuhannya ya, yang sudah dinilai oleh BPAK. Jadi kalau yang diajukan, kalau saran saya ya dikalikan 2. Dikalikan 2 itu sama dengan 105. Itu silakan nanti dihitung aspek penelitian apa saja yang bisa memenuhi ini ya. Karena bukan maksudnya menakut-nakuti, karena memang kalau kita mengajukan 2 kali lipat itu peluang untuk lolosnya lebih besar, karena pasti dinilai di PAK itu pasti berkurang, tidak pernah berlebih ya, pasti berkurang. Jadi saya sarankan kalau mau mengajukan jabatan akademik itu dilebihkan untuk hukumnya, untuk jaga-jaga kalau nanti direduksi oleh tim PAK. Nah, berikutnya adalah lektor kepala ya. Lektor kepala itu kan 400 ya, kalau tidak salah. Berarti kalau dari lektor 300 kan kebutuhannya 100 ya. Kalau kebutuhannya ini kan berarti 0,4 dikalikan 100, berarti kan pendidikannya 40, kemudian penelitiannya juga 40 ya, karena lektor kepala 400 kan berarti kebutuhannya 100 ya, lektor 300. Tapi kalau dari lektor 200 berarti kan kebutuhannya 200. Jadi kalau 0,4 dikalikan 200 kan berarti 80. Nah, berarti kan 80. Ini juga 80 juga. Tergantung jabatan akademik yang kita tuju. Nah, kalau ini untuk profesor, itu kan berarti kebutuhannya 35%. Ya. 35% ini sama dengan 0, saya nggak tahu, profesor 800 kan, 0,35 kali. Ya, kalau dari 400 kan kebutuhannya 400 ya, banyak sekali. Gitu. Sekitar 140 untuk pendidikan. Kemudian, tapi kan kalau doktor itu kan poinnya bisa menambah 50 dari 200, jadi kurangnya berapa itu kan nanti dikurangi dari pendidikan yang sudah atau kualifikasi sebelumnya, jadi bisa menambahkan otomatis misalnya doktor itu 50, nanti kebutuhan selanjutnya berapa itu yang akan dikalikan dengan persentase dari masing-masing masing-masing aspek ini ya, yang menurut saya sangat krusial itu di poin ini, di penelitian sangat krusial sekali dibandingkan dengan aspek-aspek ya, misalnya 0,45 dikalikan, kalau misalnya profesor itu 800, dari lektor kepala 400 kan berarti ada 400 ya. Tapi kan contohnya 180 itu kalau di jurnal. Kalau kita lihat di sini misalnya, di penelitian itu, misalnya penelitian itu, nah ini misalnya, nah jurnal internasional, nah ini misalnya bereputasi training udah dan punya impact faktor kan ada 40 ya. Kalau 40 kan kebutuhannya 180 kan, misalnya ini 4 itu kan sudah 160, tinggal tambahkan yang lainnya kan sangat. Jadi kalau sudah mengajukan profesor itu ya kelasnya memang harus kelas jurnal-jurnal seperti ini ya, bukan jurnal-jurnal yang nasional atau jurnal yang Sinta. Jadi biasanya lebih ke jurnal-jurnal internasional bereputasi dan terdampak ya, punya dampak. Jadi kalau 80, kalau kita lihat publikasinya misalnya 1, 2, ada 4, Scopus kan 160, yang lainnya kan bisa disupport dengan publikasi yang lainnya. Jadi menurut saya yang paling krusial itu di ini ya, di penelitian memang, karena itu yang biasanya menjadi penyebab gagalnya atau belum lolosnya pengajuan jabatan akademik yang lebih tinggi itu karena ya rata-rata di penelitian ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya kita bisa menghitung kira-kira kalau satu semester menghasilkan satu artikel ya, kalau kebutuhannya 40 ya bisa dilihat kalau publikasinya hanya di jurnal nasional kan hanya nilainya 5 ya, jadi bisa, atau nilainya maksimal 10 itu setelah maksimal 10 itu kalau di peer review pasti berkurang dan tidak bisa maksimal 10. Itu pun harus punya kalau lektor itu harus membutuhkan di sini lingkungannya misalnya
lektor 200 berarti kan 0,3 meter dikali 5, 17,5 itu kan pasti harus minimal 4 karya ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi. Karena maksimal nilai 40, kalau dikurang-kurangi dari reviewer, dinilai dari PAK juga berkurang, pasti akan berkurang lagi nilainya, tidak bisa maksimal 40. Jadi saran saya untuk yang mengajukan jabatan ahli, lektor maupun kepala itu bisa di double untuk khususnya di penelitian. Nanti ketika di penilaian PAK juga tidak terlalu jauh turun nilainya karena memang akan sangat berpengaruh ya. Karena pengalaman saya sebagai tim PAK internal itu seringkali saya mendapatkan catatan dari tim PAK LTP itu karena di penelitian, misalnya penelitiannya kurang punya atau kualitas publikasinya kurang bagus dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan, silakan dihitung sendiri secara cermat. Tadi sudah saya berikan beberapa simulasi bagaimana menghitung kebutuhan yang kita perlukan ketika akan mengajukan ke jabatan fungsional tertentu. Jadi yang cukup apa namanya, cukup cukup ini kan di sini ya, misalnya di rektor kepala ini kan cukup ya pastinya di juga ini ya rektor kepala dan profesor, tapi yang misalnya dosen-dosen muda itu yang masalahnya di rektor kepala karena memang secara penilai juga langsung dari pusat dan juga syarat-syaratnya juga semakin menantang ya jika tidak mau dibilang sulit ya. Apalagi yang profesor ini menjadi salah satu penyebab banyak sekali apa namanya, banyak sekali teman-teman dosen yang apa namanya, tidak lolos dan juga apa, belum menjadi guru besar ya karena di publikasi. Oke, itu adalah konten ringan saya kali ini terkait bagaimana hitung-hitungan kalau kita mau mengajukan atau mau naik jabatan ya. Bukan menjadi jenderal, tapi menjadi lektor atau lektor kepala maupun guru besar. Semoga bermanfaat. Ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe WhatsApp channel sebanyak-banyaknya. Channel kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sampai jumpa di channel-channel di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.